Apalagi kita jadi kepengen itu. Karena kepengen kita tertarik dengan urusan dunia saja itu kita sudah termasuk berdosa. Artinya bagaimana dalam hidup kita ini? Bagi-bagi porsinya dah. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh ikut pameran. Bagi-bagi porsinya sesuai. Kalau kita memang jadi itu jangan kita bakhil pada Allah. Imam Syafi'i pernah pemahamannya bahwa kalau melihat guru yang kaya, Imam Syafi'i dulu agak nggak cocok dia. Oh, guru kaya sih. Kenapa? Iya. Ketika dia berguru sama Imam Malik itu kaya. Bahkan kandang kudanya itu ada yang pakai emas. Saking kayanya itu Imam Malik. Jadi pengen belajar dia tahu kok guru saya jadi kaya begini. Akhirnya guru tahu, ya guru dulu tahu, ya dia sudah dikasih ilmu. Syafi'i sini. Belum belajar dia. Coba kau jawab. Ini harta ini, saya banyak punya harta. Emas saya ini sekarang ini ada beberapa, katakan setengah karung ini emas. Syafi'i, ini emas setengah karung. Kalau saya kasih orang soleh sama saya kasih orang yang tidak soleh, mana yang bermanfaat? Dijawab sebenarnya juga ya. Kalau dikasih orang yang tidak soleh, dia buat mabok, dia buat zina, dia buat judi, bahkan mungkin dibuat bayar orang untuk bunuh orang. Tapi kalau harta ini dimiliki orang-orang soleh, pasti bermanfaat. Imam Syafi'i berkata, oh iya. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat. Jadi makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu sudah bahas tentang bagaimana bahayanya orang kaya, bagusnya orang miskin. Ada. Kenapa? Karena orang kaya nanti hisabnya masuk surga belakangan. Orang miskin masuk surga duluan. Kalau begitu enak kata orang miskin. Tetapi ketika kita menjadi orang yang kaya, jadilah orang kaya yang sangat bermanfaat. Semua harta sebagian besar harta kita miliki buat nolong orang, keluarin zakatnya, keluarin kebaikan, bangun masjid, bangun musola, bangun jalan, bangun sosial kita banyak. Itu kita masuk surga duluan dibanding orang miskin. Sebab apa? Sebab amal soleh kita lebih banyak dibanding orang susah. Maka jadilah kita di tempat kita masing-masing. Kalau kita paham agama secara luas, jangan belajarnya cuma separuh-separuh. Belajar miskin doang, bab miskin, tidak belajar bab kaya. Belajar bab kaya tentang jahatnya orang kaya aja dipelajari. Akhirnya takut jadi orang kaya. Tetapi kalau kita belajar secara keseluruhan ilmu kita, insya Allah kita bisa menempatkan diri kita masing-masing. Ada bab jangan dekatin pejabat. Ya ada babnya. Tapi kalau kita jadi pejabat, kalau pejabat ini ditempatkan oleh orang-orang yang dusta dan orang-orang yang jahat, bagaimana jadinya? Jadilah kita pejabat. Ketika kita menjadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur. Begitu, saudara. Jadi belajarlah agama Islam ini dengan luas. Makanya ngaji kita tiap hari di sini, saya berikan pelajaran, ada babnya masing-masing, supaya kita paham betul. Jangan takut jadi orang kaya, jangan takut jadi orang miskin, jangan takut jadi pejabat, jangan takut jadi rakyat. Jadilah kita, tempatkanlah diri kita di tempatnya sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam sudah sangat luas, sempurna ajarannya. Di mana kita berada, di situ kita sudah diajarkan. Ketika kita masuk kamar mandi, ada doanya di kamar mandi. Ketika kita masuk mal, masuk pasar, ada doanya. Iya kan? Ketika kita mau tidur, ada doa, sudah lengkap. Islam sini sudah sempurna, saudara. Tinggal kita mana yang belum kita dapat karena kita belum belajar. Atau kita sudah belajar, kita lupa hingga kita tidak melaksanakan. Dengan kita membaca Tanbihul Ghafilin di talim angka 56, insya Allah yang kita lupa jadi ingat. Tapi jangan, maaf, saya jangan disalahin. Guru ngajarnya nyindir dulu. Kemarin bab mabok, sekarang bab dusta. Jangan, ini memang begini namanya ngaji. Kalau Anda ngaji pilih-pilih guru yang enak-enak aja didengar, ya jangan di talim angka 56, di tempat lain dah. Yang teriak-teriak, yang pakai apa namanya bodor-bodoran, pakai cerita-cerita yang disengaja dibuat cerita-cerita itu supaya ramai, silakan. Tapi di sini saya ingin menyampaikan yang hak, yang benar. Ingin mengingatkan ketika kita dalam keadaan lalai. Mudah-mudahan kita
mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak saudara yang kita bahas, tapi sampai sini dulu. Mungkin ini bisa kita baca dua kali giliran. Mudah-mudahan sekali lagi sebelum saya tutup di sesi pertama, mari sama-sama kita jaga diri. Tadi belum selesai ini tadi. Waqaffu aidiyakum, dan jagalah yang keenam yang bisa menjamin kita masuk surga oleh Nabi, jagalah dua tangan kamu. Jagalah dua tangan, jangan sampai memegang yang haram, mengambil yang haram, tanda tangan yang haram juga tangan juga. Ya, tergantung orangnya tadi kan. Kalau kuli, barangkali dengan tangan dia bisa mencuri, dengan tangan dia bisa tertangan, dengan tangan dia bisa korupsi, tangan juga. Jagalah tanganmu. Jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang haram. Hingga Nabi akan menjamin kita masuk surga. Ada 6, saya ulangi lagi. Ada 6 yang Nabi menjamin kita bisa masuk surga. Yang pertama, ya, benarkanlah kalau kamu sudah bicara. Tepatilah kamu sudah berjanji. Tunaikanlah amanah yang Allah berikan kepada kamu. Peliharalah ya kemaluan kamu, ya, dan jagalah pandangan mata kamu. Jangan khilaf dengan urusan dunia, dengan urusan aurat dan sebagainya. Dan yang keenam, jagalah kedua tangan kamu dari berbuat maksiat. Hadanallahu ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.